Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik semuanya ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu. Cukupin ya berdoanya. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum memulai pembelajaran, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah masuk semuanya ya. Oke. Ibu tanya nih sebelum memasuki materi, siapa yang suka membaca cerita? Angkat tangan. Wah, banyak sekali ya. Cerita apa yang pernah kalian baca? Wah, beragam sekali ya, keren-keren kalian. Oke, saat membaca cerita itu pasti ada tokoh, tempat kejadian, dan pesan yang bisa kita pelajari ya kan di dalam cerita. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang cerita pendek atau disebut dengan cerpen. Nah, setelah pembelajaran selesai, Ibu harap, oke, Ibu harap kalian bisa menjelaskan pengertian cerpen, mengidentifikasi ciri-ciri cerpen, menentukan tokoh dalam cerpen, menentukan latar dalam cerpen, dan menemukan amanat dalam cerpen sederhana. Oke, nah, perhatikan ya semuanya untuk materi pada hari ini. Oke, langsung saja. Ada yang tahu apa itu cerpen? Nah, cerpen itu adalah cerita pendek, yaitu karya sastra berbentuk cerita yang singkat dan menceritakan satu peristiwa atau kejadian yang dialami tokoh. Nah, cerpen ini dapat dibaca dalam waktu yang relatif singkat karena isi ceritanya itu tidak terlalu panjang. Nah, eh, coba siapa yang pernah membaca cerita sampai selesai dalam satu kali membaca? Ya, itu yang namanya atau salah satu ciri cerpen. Nah, cerpen ini biasanya menceritakan hal-hal yang dekat dengan kehidupan kita, misalnya tentang persahabatan, pengalaman eh, sehari-hari, tentang kehidupan keluarga, terus ada perjuangan meraih cita-cita, kisah kepahlawanan dan kisah petualangan. Nah, coba siapa yang pernah mengalami pengalaman seru bersama teman-teman? Nah, pengalaman tersebut itu juga bisa dijadikan sebuah cerpen, gitu ya. Oke, selanjutnya, mengapa kita perlu membaca cerpen? Yang pertama itu, membaca cerpen itu memiliki banyak manfaat. Yang pertama itu adalah menambah pengetahuan dan wawasan. Nah, cerpen ini menceritakan berbagai pengalaman dan peristiwa yang dapat menambah pengetahuan kita tentang kehidupan, lingkungan, serta nilai-nilai yang baik. Nah, yang kedua itu dapat melatih kemampuan membaca dan berbahasa. Dengan membaca cerpen, kemampuan membaca menjadi lebih lancar, pemahaman bacaan meningkat, dan kosakata baru yang dipelajari semakin bertambah. Yang satunya itu mengajarkan nilai-nilai kehidupan. Nah, cerpen ini mengandung pesan atau amanat yang dapat menjadi pelajaran seperti pentingnya kejujuran, kerja keras, tanggung jawab, dan sikap saling membantu sesama. Oke, selanjutnya ini ada ciri-ciri cerpen. Nah, ciri-ciri cerpen yang pertama yaitu pastinya ceritanya itu pendek. Nah, cerpen ini tidak memiliki banyak halaman. Biasanya dapat selesai dibaca dalam sekali duduk atau sekali singkat maksudnya gitu ya. Contohnya cerita tentang seorang anak yang membantu temannya selama satu hari atau menolong teman gitu. Yang kedua memiliki sedikit tokoh, jadi tokoh-tokohnya itu cuma sedikit. Nah,
tidak terlalu banyak. Yang ketiga, menceritakan satu peristiwa utama. Nah, cerpen ini hanya berfokus pada satu masalah atau kejadian, misalnya kehilangan buku, menolong teman, mengikuti lomba, seperti itu. Yang keempat, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Nah, bahasa dalam cerpen ini dibuat sederhana agar mudah dimengerti pembaca. Dan yang kelima itu memiliki amanat. Nah, cerpen ini selalu mengandung pesan atau pelajaran yang dapat diambil pembaca. Contoh rajin belajar, jujur kepada orang tua, suka menolong sesama. Oke, selanjutnya. Oke, ya selanjutnya ada tokoh. Nah, dalam cerita ini pastinya ada tokoh, terdapat tokoh. Nah, tokoh ini adalah pelaku yang terdapat dalam cerita. Tokoh ini berperan menjalankan peristiwa sehingga cerita menjadi menarik. Nah, tokoh ini dibagi menjadi dua, yaitu ada tokoh utama dan tokoh pendukung. Tokoh utama adalah tokoh yang paling sering muncul dalam cerita. Nah, peristiwa yang terjadi biasanya berkaitan dengan tokoh utama. Sedangkan tokoh pendukung yaitu tokoh yang membantu jalannya cerita dan berhubungan dengan tokoh utama. Misalnya dalam cerita tentang Benny yang mengikuti lomba. Nah, maka Benny ini bisa menjadi tokoh utamanya, sedangkan teman dan gurunya itu menjadi tokoh pendukung. Seperti itu ya. Yang selanjutnya itu ada selain tokoh ada latar. Nah, latar ini adalah keterangan yang menjelaskan tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerita. Nah, latar ini membantu pembaca membayangkan jalannya cerita. Nah, latar ini dapat dibagi menjadi tiga. Ada latar tempat, latar waktu, latar suasana. Nah, latar tempat ini menunjukkan lokasi terjadinya peristiwa dalam cerita. Contoh, di rumah, di sekolah, di taman, di pantai, di mana lagi? Di gedung. Ya, seperti ya, contohnya itu. Dan latar waktu itu menunjukkan kapan peristiwa dalam cerita terjadi. Contohnya pagi hari, siang hari, malam hari, seperti itu ya. Dan yang ketiga adalah latar suasana. Nah, menunjukkan keadaan atau perasaan yang dirasakan dalam cerita. Contohnya senang, sedih, tegang, gembira, terus menangis atau yaitu sedih itu ya. Oke, selanjutnya ada amanat. Apa itu amanat? Amanat itu adalah pesan atau pelajaran yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca melalui cerita. Nah, amanat ini dapat berubah nasihat tentang perilaku yang baik. Biasanya amanat ini tidak ditulis secara langsung sehingga pembaca harus memahami isi cerita terlebih dahulu. Nah, jadi kalau kita ingin menemukan amanat itu, kita harus memahami isi ceritanya. Oh, di dalam cerita, karena di dalam cerita itu banyak pesan-pesan atau amanat yang bisa kita ambil seperti itu. Jadi kita harus paham dengan isi ceritanya. Oke, sebelumnya Ibu, sebelum lanjut, apakah ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, nggak ada. Sudah paham semuanya ya? Oke, kalau sudah paham, Ibu akan menampilkan sebuah media digital yang Ibu buat ya. Nah, di sini, nah ini sudah kelihatan ya. Nah, di petualangan menjelajah cerpen, nah di sini tuh ada materi, terus ada permainannya juga. Nah, ini pokoknya seru sekali untuk permainannya karena dapat melatih kalian itu belajar, melatih kalian memahami materi itu sampai seberapa sih kalian memahami materi ini gitu. Ibu menggunakan game ini supaya kita lihat di game ini. Oke, sebelumnya kita tekan di sini. Ini ada materi yang tadi Ibu sampaikan ya, ada pengertian, ada manfaat, ada ciri-ciri, ada tokoh cerita, terus ada latar, ada amanat. Nah, ini kalau mau kalian nanti
belajar nanti ini kembali ini back ini nanti ke materi. Nah, ini ada tulisan ayo bermain. Kita klik. Nah, di sini ada zona game interaktif cerpen namanya. Nah, di sini Ibu meminta kalian menyelesaikan 5 tantangan seru ini untuk mengumpulkan bintang dan meraih. Nah, jadi di sini nanti ada skor di akhir. Nah, di sini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama itu ada tebak tokoh, cari latar, roda cerpen, siapa aku, dan yang terakhir petualangan misi cerpen. Oke, kita coba ya, mulai game. Nah, di sini ada tebak tokoh utama. Di sini ada cerpen atau cerita pendek. Nah, nanti kalian pilih jawaban di sini. Misalnya, ini kita baca bareng-bareng ya. Ibu contohkan. Kisah Andi dan kelinci pintar. Setiap pulang sekolah, Andi selalu memberi makan wortel kepada kelincinya yang bernama Cici. Hari itu, Cici tiba-tiba berlari kencang menuju kebun belakang karena melihat paman Andi sedang menanam bunga. Andi dengan panik mencari Cici kemana-mana sampai akhirnya menemukannya terjebak di dekat bunga paman Andi. Andi menggendongnya pulang dengan gembira. Nah, kira-kira tokoh utamanya siapa? Sedepan ada paman Andi atau Andi atau kelinci Cici? Andi? Wah, ini ada suaranya. Nah, kalau suaranya seperti itu, jadi jawabannya benar. Nah, selanjutnya itu ada cari latar. Nah, di sini ini ada sekolah. Nih, cocokkan jangan langsung pencet ya, salah pencet di sini kita baca dulu perintahnya. Cocokkan objek di bawah dengan jenis latar ya tepat ketuk latar kartu latar kiri lalu ketuk kotak tujuan kanan. Berarti kita ketuk di sini dulu ini klik sekolah. Nah, baru kita cocokkan di sini. Sekolah itu mana? Nih. Nah, kalau suaranya ting gitu berarti benar. Malam hari tik kita tahan. Nah, ramai cerita. Nah, berarti ini benar. Oke, ke game ketiga namanya roda putar cerpen. Ini kita putar, klik. Nah, ini kayak spinner gitu. Nah, di sini nanti ada pertanyaan. Kancil, buaya, dan harimau di dalam dongeng disebut dengan tokoh. Nah, oke, ini bisa putar lagi beda pertanyaan ya. Ini di sini ada eh, pertanyaan lagi. Apakah seputar untuk pesan yang dapat disampaikan oleh cerita? Amanat, oke, seperti itu ya. Nanti kalian lanjutkan sendiri ya. Oke, lanjut ke game keempat. Nah, siapakah aku atau menebak istilah? Di sini ada pertanyaannya ada 5. Aku adalah aku atau kata yang ada di dalam cerita. Siapakah aku? Siapa? Oke, kita tahu benar apa salah ya. Oh, benar. Di sini juga ada petualangan misi cerpen. Di sini ada cerpen. Siapakah tokoh utama dari petualangan cerpen di atas? Siapa? Atau kira-kira dibaca dulu. Kancil. Oke, coba kita lihat ya hasilnya. Wah, 100/100. Oke, seperti itu ya. Nanti kalian eh, mencoba sendiri ya. Oke, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, paham semuanya ya. Oke, kalau paham semuanya, Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sebelum mengakhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipersilakan. Doa selesai. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.